Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Ya sebelumnya tapi gue mau minta maaf dulu ke kalian. Kita udah lama banget gak upload. Kayak ya mungkin sebenarnya video yang udah ada tuh udah banyak. Cuma belum ke-edit dan belum ke-upload aja. Nah, since kita udah lama gak upload, gue pengen sekalinya upload itu langsung video yang oke banget gitu, yang wow gitu ya. Tapi video apa ya? Udah, daripada bingung-bingung, gue telepon aja deh teman-teman gue. Telepon dulu ya. Jadi. Halo Ja. Halo Jess. Jess, kesini dong. Gue lagi mau bikin video nih. Tapi bingung mau bikin video apa. Oke, kesini ya. Gue di Jalan Indo Plaza Indonesia. Oke, gas. Gue langsung sana ya. Oke. Satu lagi gue pas. Halo Ja, kenapa Ja? Halo pas, lo di mana? Sini dong, gue mau bikin konten nih. Gue bingung mau ngapain. Oh gitu. Oke deh, luncur. Oke, kesini ya. Oke, sip. Oke, mereka udah mau kesini. Kita tunggu aja mereka. A few moments later. Dan gak berapa lama, mereka berdua pun datang. Gimana? Kayak gue bingung mau bikin video apa gitu. Gimana? Ada saran nggak? Ah, bikin video klarifikasi aja Ja. Wah, rusak lu. Bisa. Bang. Udah, saya lo kayak Biar seret-seretan. bombastis. Iya sih, iya. bombastis. Tapi ya udahlah, yang bener dikit kita tuh CVT jangan sampai rusak kayak gitu loh. Jangan rusak YouTube. Ya udah. Gimana? Lo ada saran Gimana nggak? kalau kita balapan aja? Balapan. Balapan apa Ja? Yes. Tapi kan kita YouTuber kecil nggak bisa sewa sirkuit Sentul gitu, nggak bisa, Jess. Gimana dong? Bener sih, bener. Several bad puns later. Pas lagi kita bingung-bingung ya, datanglah orang ini. Pada kalian bingung, mendingan coba. Apa tuh Ja? Apa tuh Ja? Wah, ada Raden Dim, gila. Linknya ada di situ ya. Linknya di Menghilangkan yang bingung-bingung. spesialis menghilangkan bingung-bingung. Baca. Kreatif juga nih idenya dia. Wah, mantap. Boleh sih. Ya udah kita Apa bikin nih? ya. Iya. CVT Race. MRT versus car versus Transjakarta. Iya, kali ini kami akan melakukan CVT Race antara 3 moda transportasi, yaitu MRT, Transjakarta, melawan mobil pribadi. Nah, balapannya sendiri akan dimulai dari Plaza Indonesia Tamrin, Jakarta Pusat, menuju Point Square di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Finish line-nya akan ada di restoran Solaria di Point Square itu. Nah, untuk tahu siapa yang naik mobil, Transjakarta atau MRT, kita undi aja. Oke, betul produsernya keren. Sip, apa nih? Widih, MRT guys. Gue pas dengan MRT. Wih. Gue buktiin nih MRT bisa memudahkan kita bermobilisasi dan juga paling cepat. Mantap. Lu dapet apa Jess? Mobil dong. Jason dengan mobil. Kita reviewer mobil kan. Jadi gue nggak mau menjaga Tapi kan lu ntar kena macet. Udahlah, nggak usah ikut lah. Jangan, ibu kota lagi sepi sekarang. Gitu. Enggak, pasti gua lah. Nggak ada lampu merah, nggak ada berhenti harus kalau orang nyebrang gitu kan. Nah kalau lu apa? Kenapa sih Jak kalau lu? Iya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Udah Transjakarta nih, gue pasti kalah. Reza dengan Transjakarta. Sama kalian semua. Pulang aja deh makan deh. Daripada lu belum sarapan kan? Tapi nggak boleh sedih. Ini mental yang nggak baik nih buat di Indonesia ini. Kok dapat transportasi umum malah sedih. Harusnya sebenarnya di luar negeri sana tuh semua orang udah berbondong-bondong untuk naik transportasi umum. Bener banget. Udah seharusnya kita lebih bangga pakai transportasi umum. Nah, kayak gua nih, kayak gua MRT. Gua bangga pakai MRT. Ya jangan kayak gue sih sebenarnya, cuman ya berhubung kita reviewer ya kan. Gue mau menjaga ya sih, martabat. sebenarnya harusnya yang menang harusnya Jason nih, kalau CVT tetap biar bagus ya. Kalau kalah malu-maluin ya kalau kalah sama kita ya. Iya dong. Tapi kayaknya gue yang menang sih. Tapi kita lihat aja deh. Kayaknya sih gue yang kalah sih. They ask you how you are, you
You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Jangan sampai gitu dong. Anak Indonesia nih harus Oke. Don Raden Dim pun datang kembali untuk membagikan peralatan race kali ini. Raden Dim Gue di sini ada 3 pilihan ya. Tadi ada yang dapat Transjakarta, ada yang dapat MRT dan mobil pribadi. Di sini ada flashnya, juga ada kunci mobil beserta STNK dan karcis ya guys. Terakhir adalah kupon buat naik MRT-nya. Jadi siapa yang dapat mobil tadi? gua dong. Yes. Makasih Bang ya. Wih, Honda. Honda apa itu? Guys, kuncinya ya. Kedua, Transjakarta. Woi gua. Aduh. Malu berarti MRT. ya. Gue langsung kirim ke HP lo aja. Siap. Oke. Paling ramah lingkungan. Cek Tanpa berlama-lama, kita mulai CVT Race. Oke, sekarang tepat di 11.34 dan kita akan mulai race-nya. Ya. Sip. Oke, ini kita udah mulai race-nya ya. Jadi gue mau ke parkiran sekarang. Ya, kita sekarang menuju halte Transjakarta. Kita harus cepet nih. Supaya, ya, gue tahu sih gue paling jauh karena rute untuk ke Lebak Bulus tuh jauh, harus ke Harmoni dulu. Gue udah baca-baca. Jadi, harus cepet. Guys. Nah, sekarang kita langsung ke peron MRT aja. Nah, kita bakal, kalau feeling gue sih positif ya, hari ini gue akan yang menang. Yuk. So, siapa yang akan menang di antara ketiganya? Isi polling di atas. Mana menurut kalian yang akan menang? Kita lagi masih nyari parkir ke basementnya gimana nih? Tadi gue udah lihat ininya sih, parkirnya gimana, tapi kita masih nyari turunnya gimana. Semoga masih tetap bisa lebih menang. Mereka jalannya lama, gue udah lari nih kita. Udah nggak Dim? Oman. Ya, gue udah sampai basement dan tinggal cari deh di mana mobil kita. Ya guys, kali ini kita akan, sebentar lagi, kita akan naik ke MRT yang kalau di singkatan universal itu Mass Rapid Transport. Tapi, di Indonesia ini, MRT punya singkatan sendiri, yaitu Moda Raya Terpadu. Yuk kita lihat bagaimana transportasi masa depan dari Provinsi DKI Jakarta ini. Tapi, lagi jalan menuju entrance MRT, gue mencium sesuatu yang gak beres kayak keramaian ini. Wah, ada apa ya? Ya, kita sebenarnya udah mau nyampe peron MRT yang lokasi kita naik ya. Tapi kebetulan ada Pak Jokowi dan Bapak Anies selaku Gubernur DKI Jakarta yang hendak menjajal MRT ini. Jadi kita harus nunggu dulu. Iya, nunggu dulu deh jadinya. Karena entrance ini akan dimasuki oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan dan Bapak Presiden Joko Widodo. Sial deh, gue pasti ketinggalan sama yang lain nih. Meanwhile gue pas ketahan, gue berjalan menuju halte Transjakarta Sarinah. Sekarang kita udah makin deket ke halte Transjakarta yang Sarinah, kita udah duluan. Padahal enak banget ya kalau naik MRT. Tinggal masuk tuh ada exitnya, ada beberapa exit gitu. Salah satu sana, di sana banyak banget pilihannya. Dan iya, jangan kita kalau Transjakarta tuh mass transportation yang masih konvensional harus jauh, menuju ke sana itu jauh. Dan alhamdulillah, tapi sekarang pedestriannya sekarang udah enak banget buat dilaluin. Jadi udah lebih nyaman dan nggak ada lagi alasan untuk kalian nggak naik transportasi umum. Yuk. Ya walaupun sekarang memang udah bagus pedestriannya, tapi untuk mencapai halte Sarinah dari PI membutuhkan waktu 10 menit atau 700 meter perjalanan. Ini cukup menghabiskan waktu kita. Kenapa halte Sarinah? Menurut aplikasi Transjakarta, kami diarahkan dari halte Sarinah menuju Harmoni. Lalu nantinya transfer menuju koridor arah Lebak Bulus. Jadi kita masih cepet-cepet nih. Arah mana mas? Dan busnya nggak langsung sampai. Jadi masih harus nunggu deh. Di saat aja nunggu, gue akhirnya nemu mobilnya. Dan mobilnya adalah
Oke, kita sekarang udah di dalam Honda All New Honda Brio. Ya, mobil ini sebetulnya sudah pernah direview sama Eja di video terpisah. All New Brio Satya ini diluncurkan di tahun 2018 di Gias. Dan dengan generasi ini, mobil ini benar-benar semakin dicintai. Kalau kita lihat di bulan Januari dan Februari 2019, jualannya membuat dia menjadi LCGC terlaris dan jadi tulang punggung Honda. Nah, di race kali ini kami menggunakan Honda Brio ini dengan velg yang sudah diganti sih. Cuma sisanya semua masih sama. So, apakah gue bisa menang? Langsung aja jalan, ini karcisnya gue siapin sama kartu flash ya. Imani. Oke, langsung aja yuk. Jangan lupa lu selalu pastikan pakai seatbelt sebelum berkendara ya. Oke, kita langsung jalan aja. And we're off. Dan baru aja jalan udah kena macet. Aduh. Di saat Jason ketahan macet, gue akhirnya ada solusi untuk naik MRT ini. Tadi awalnya rencananya memang kita mau naik di Bundaran HI 1, tapi karena ada rombongan Presiden dan Bapak Gubernur, jadi kita dialihkan ke Bundaran HI 2. Jadi karena di Bundaran HI 1 tadi yang menunggu untuk naik juga udah cukup panjang. Sebenarnya Bundaran HI 2 ini dan Bundaran HI 1 ini berdekatan ya. Kalau Bundaran HI 1 itu persis depan Plaza Indonesia, tapi kalau yang Bundaran HI 2 ini di depan Kedutaan Jepang. Semoga aja gue masih punya keunggulan sih dibanding Jason dan Eja ya, supaya ya sekali-sekali transportasi umum lah yang menang gitu, jika gak cuma mobil pribadi aja. Dan kalian juga bisa lebih tertarik naik transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi. Memang pas gue naik ini di tanggal kelahiran, ya pasti ada aja kejadian luar dugaan. Kayak gue disuruh pindah ke Bundaran HI 2, tapi gue masih belum bisa naik, masih dijaga sama satpam. Tapi lihat deh ke belakang, antusiasme masyarakat terhadap MRT ini benar-benar luar biasa. Di saat GoPass baru ada solusi, gue udah naik Transjakarta menuju Harmoni. Jadi sekarang adalah battle between gue dan Jason, yang udah sama-sama jalan. Haha, jalan sih jalan, tapi macet. Kacau guys, kacau, macet dua arah, parah banget nih Sudirman nih, lagi jam makan siang ya Dim ya. Wah gila, Aduh. Gua telat kalah nih. Kiri kanan macet. Yoi, dua arah. Ya beginilah kalau pakai mobil pribadi ya. Jadi ya lu harus sabar-sabar banget ngadepin kemacetan ibu kota. Iya. Nah ini mobil Honda Brio nih cocok banget buat memecah belah kemacetan ibu kota. Apa sih pecah belah ya? Pokoknya ini mobilnya pas banget lah buat di dalam kota ya, makanya mungkin panitianya iniin pakai Brio ya, Honda Brio ya, cocok banget lah pokoknya. Ya, mobil ini selain kecil lincah, mobil ini juga di kemacetan aja bisa irit banget. Dia figur efisiensi dalam kotanya bisa mencapai 14 km per liter. Cocok banget buat macet-macetan kayak gini. Jalannya aduh padat banget ya, lagi jam makan siang sih kebetulan ya. Gitu. Mudah-mudahan mereka juga belum naik lah. Selalu positif, ya nggak Dim? Yakin aja. Daripada ngeluh mulu, mending gue review lagi deh All New Brio ini. Enak banget, lebih refine dari yang sebelumnya, nggak mental-mentul, lebih dewasa ya. Jadi bawanya nyaman sih, cukup nyaman dan ininya nggak terlalu masuk ya. Noise-nya nggak terlalu masuk, road noise-nya juga ya oke lah, mumpuni gitu. Kedap lah. Buat dalam kota, mobil ini oke banget. Udah Jess, gak usah kebanyakan review. Sekarang giliran gue. Nah, sekarang gue akhirnya udah diperbolehkan masuk ke halte MRT Bundaran HI ini. Dan gue nggak mau buang-buang waktu lagi deh, langsung aja lari ke bawah. Ya, kita tadi udah scan tiket barcode yang bisa dibeli di e-commerce, salah satu e-commerce. Dan mumpung masih gratis, jadi memang harganya masih belum tahu berapa, RP0 untuk hari ini. Dan tadi kita juga dikasih stiker ini, jadi untuk tanda kalau kita ngikuti uji coba ini. Dan ya, pertama kali masuk peron ini, gue serius lost for words. Bener-bener ini kayak datang dari masa depan. Dan memang kalau kalian menyebut ini, dan orang-orang menyebut ini adalah masa depan dari transportasi publik di Jakarta atau di Indonesia, kalian bener-bener nggak salah. Ini bener-bener oke. Balik lagi ke race, yuk kita fokus catch up sama Eja sama Jason. Bisa kalian lihat stasiun MRT-nya keren banget, persis kayak luar negeri. Marker-markernya jelas untuk nunggu dan keluar juga masuk.
Kita udah sampai di peronnya MRT dan wah, ini bener-bener masa depannya transportasi publik ya, khususnya di Jakarta ini. Dan dimulai di Jakarta ini, ya ini mungkin gue sih berharap bisa ada di daerah-daerah lain ya, karena kebutuhan untuk public transportation di Indonesia itu masih sangat besar. Dan untuk pertama ini kita akan mencoba dari Bundaran HI, ntar kita turun di Pul Lebak Bulus. Ya baru sejarak itu sih, sepanjang itu nanti pada akhirnya akan diperpanjang sampai Jakarta Utara dan juga akan diperpanjang untuk berintegrasi dengan LRT. Dan untungnya keretanya on time, jadi gue nggak perlu nunggu lama-lama lagi deh. Langsung tancap gas untuk kejar Eja dan Jason. Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 12:15. Kita ada di dalam kereta. Dan ya, kereta ini kalau kalian pernah punya pengalaman ke luar negeri, pernah naik keretanya mungkin di Jepang, ya kurang lebih sama lah. Dan oh ya, kalau pernah naik LRT yang di bandara juga persis, tapi ini lebih lebar. Dan ya, ini nyaman sih. Gue tinggal duduk atau misalnya kalaupun berdiri juga nggak terlalu lama ya. Dan ya, ini bener-bener efisiensi waktu banget sih. Tapi realnya coba kita lihat ntar. Waduh, bahaya nih. Karena gue lagi-lagi masih kena macet. Merah juga. Lampu merah lagi. Gimana coy ini coy? Gue sudah keringet dingin nih sekarang. Padahal AC dingin banget. Aduh, ini gila ya. Ini kalau mobil pribadi ya gini lah ya. Ini harus sabar banget sih. Tapi nggak lama setelah itu, jalanan terbuka. Langsung tancap gas. Asyap. Oke, jadi kekurangannya tadi ya, mungkin lo harus kalau pakai mobil pribadi lo harus lewatin macet, sabar-sabar banget ya. Jadi menguji kesabaran lo sih, seperti itu positif juga. Nah, tapi kelebihannya apa? Kalau pakai mobil pribadi ya pastilah ya lebih nyaman, terus privacy juga lebih terjaga. Lo bisa ngobrol apapun sama teman lo kalau misalnya ada teman. Kalau nggak ada, yang ngobrol aja sendiri kayak orang gila ya kan? Denger radio atau nyanyi sendiri. Ya pastinya sih kalau pakai mobil pribadi lebih nyaman. Sebelah gue ada Transjakarta nih. Ini jangan-jangan Eja nih. Gak boleh kalah, gue ngebut. Enggak Jess, bukan gua. Sekarang posisi gua baru aja mau transfer di Harmoni untuk naik Transjakarta koridor Lebak Bulus. Dan alhamdulillah, untungnya nggak pakai berlama-lama, busnya langsung datang. Udah sini aja. Ya guys, jadi untuk mencapai Lebak Bulus karena Point Square itu dari Lebak Bulus, kita dari Plaza Indonesia, jadi dari Sarina, kita transfer di Harmoni Sentral, baru nanti ke Lebak Bulus. Emang agak muter, makanya gue udah agak pesimis untuk bisa menang tuh kayak agak pesimis sih, untuk bisa menang. Ya udahlah, tapi berharap aja bisa menang ya. Di saat yang lain pada tegang, gue di MRT sans aja sambil benerin rambut di depan cewek-cewek ini. Hehehe. Tapi biar jadi channel informatif, gue jelasin dikit deh tentang MRT. Ya, Indonesia akhirnya memiliki MRT atau moda raya terpadu setelah menjadi mimpi Indonesia sejak tahun 1985. Ya, MRT ini di bawah PT MRT Jakarta dibangun pada fase 1 sepanjang Tamrin sampai Lebak Bulus. Yang stasiunnya ada 13 stasiun. 6 stasiun diantaranya berada di bawah tanah, dan 7 stasiun lainnya berada di atas permukaan tanah. Dan nantinya di tahun 2024, fase kedua MRT akan beroperasi dan akan memulai dari stasiun Sarinah di Jakarta Pusat sampai Jakarta Kota yang berada di Jakarta Utara. Total akan mencapai 7 stasiun, dan mudah-mudahan nggak meleset ya. Iya, kayak keunggulan gue, nggak akan meleset. Sekarang aja udah di Blok M. Belok kanan. Ini kita ke depan Taman Puring. Di belok kanan nih sebentar lagi juga udah Gandaria ya, kita ngarah ke situ. Ini pas bubaran anak sekolah nih. Nah ini nih yang kayak gini-gini nih nggak terduga nih. Adalah macet ini ya kan, padet. Faktor eksternalnya lebih berasa. Faktor eksternalnya berasa, bener banget. Jadi ada suatu nggak kepastian, nggak kayak MRT kan. Iya, sama kayak... TJ masih oke sih. Apa gimana kalau nih nggak ada kepastian. Yo.
really fine, but you just can't get into it. Di saat Jason lagi ngelawak, gue posisi udah permata hijau. Ya guys, jadi kalau kalian lagi naik busway, dahulukan prioritas ya. Kalau ada ibu-ibu atau kakek-kakek, orang tua, lansia atau ibu-ibu hamil, ya kalian lebih baik berdiri. Nah kayak tadi gue dapat duduk sebenarnya, tapi lebih baik gue berdiri dan ngasih prioritas ke yang lebih pantas mendapatkan tempat duduk ya. Karena kita masih muda, masih sehat buat berdiri. Jadi kita lebih baik berdiri, oke? Ya, setelah selesai iklan layanan masyarakat dari Eja, kami bertiga memasuki fase-fase akhir dari balapan ini. Iya, kami bertiga pun semakin tegang. Race ini pun semakin menegaskan kalau dua horse race, iya karena gue dan Gopas benar-benar semakin sejajar. Siapa yang menang? Yang pasti gue udah sampai di pelataran luar Point Square dan menuju Solaria. Eits, gue juga udah sampai pas dan udah parkir lagi. Kita udah sampai nih ya. Langsung matiin mesin semuanya, kita langsung ke Solaria. Ya kan, makan siang sekalian lapar. Oke, mudah-mudahan kita nomor 1 di situ deh, ya. Iya. Wah parah banget, kayak gue fix tinggalan. Gue nggak tahu tapi mereka di mana. Gue nggak mau nanya. Gue takut banget kalau gue kalah. Ya, hey guys. Ya karena gue tahu gue bener-bener ketinggalan, gue lari nonstop. Dan kita lihat siapa yang menang. Aduh, gila. Aduh, mana nih sih? Kamera, jangan. Aduh, gua dari tadi ngirup sambal terus nih. Pas, ya, kebiasaan jelek jangan ditampilin gitu ke ya? netizen ya. Jangan. Oke, kelamaan sih ejanya nyampenya ya. Parah. Gua udah kayak sekitar berapa nih? Setengah jam ada kali Ya. 2 jam lah. 2 jam minimal. Ya, gua udah nunggu sejam 45 menit. Tadi gua 15 menit belakang Jason. Iya, jadi kita mana sih aja nih? Aduh, lama banget. 15 minutes later. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ya dengan begini, hasilnya adalah Jason yang menang dengan mobil yang bisa sampai tempat hanya dengan waktu 1 jam. Di posisi kedua ada Gopas dengan 1 jam 15 menit karena ketahan lumayan lama oleh Bapak Presiden dan Gubernur. Dan Reza Rever di posisi terbelakang dengan 1 jam 45 menit. Ya gue seperti prediksi, gue memang kalah gitu. Kelihatan ya Transjakarta tuh emang it takes time, masih belum konvensional banget, masih belum mempermudah dan mempercepat orang ya. Masih itu yang kenapa bikin orang-orang di Indonesia dan di Jakarta khususnya masih memilih menggunakan mobil pribadi dan transportasi pribadi atau ojek online, ya kan? Ya, ojek online dan kendaraan pribadi masih menjadi pilihan terbaik di ibu kota ini karena lebih cepat untuk mencapai tujuan. Ya, seperti apa yang ada di race ini sih. Walaupun memang sebenarnya MRT yang bisa menang, tapi tunda adanya pas dia mau naik, dia ada kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Pak Gubernur Pak Anies Baswedan. Dan kalau gua nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada apa-apa, jalan normal semuanya. Tapi tetap aja paling belakang, terbelakang parah banget. Jadi bisa disimpulkan hasil CVT race pertama ini mobil masih tetap dipertahankan ya. Martabat harkat. Gitu aja dari CVT race pertama. Gue Reza Rever, gue Jason Andika Syarif, Gue Gopas Tobi. Nah, gue mau ngucapin terima kasih udah untuk semua kru yang udah mengambil partisipasi, udah berandil dalam rekam ini. Thank you banget kameramen yang keren banget. Kalau kalian mau ada CVT race yang berikutnya, episode berikutnya, tulis di kolom komentar bawah. Race seperti apa? Mungkin kalian punya ide, bisa ditinggalkan. Tinggal bawah. Apa sampai mana gitu kan banyak banget kan, ya kan? Ya biar kita punya CVT itu lebih broad lah. Pastinya. Gak cuma review biasa, banyak lah. Banyak. Oke, menarik lainnya. Ya review mobil sekarang udah banyak lah, review mobil ya kan. Ya sekarang kita yang lebih kreatif lagi. Oke. Kami pun ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta yang sudah menyiapkan moda transportasi terbaru ini. Semoga kedepannya dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk naik transportasi umum. Walaupun di race ini kalah sebetulnya.
Itu semua karena kondisi di luar dugaan karena memang masih trial run. Kalau nggak ada gangguan sih pasti menang MRT lah ya. Oke, thank you. Itu aja dari CVT Indonesia di CVT Race ini. Sampai ketemu di review berikutnya. Siap. Ya, kali ini gua pemenangnya dengan mobil pribadi. Gue sebagai reviewer mobil berhasil mempertahankan martabat mobil. Ya, walaupun sebenarnya Gopas bisa ngalahin gua sih. Oke, sekian dari CVT Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya.